Hai Sobat Sukses, kembali ketemu saya dengan Desi Darta. Kali ini kita akan membahas topik mengenai apa akibat jika tidak membayar pajak setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman mungkin yang lagi berdilema gitu ya, atau mungkin teman-teman yang lagi berpikir ya, karena saya lihat ini kalau sebagian besar masyarakat Indonesia ya, mungkin Anda juga gitu ya, masih berdilema atau Anda mungkin masih bingung atau mungkin masih tidak rela untuk Anda membayar pajak ya. Nah ini yang memang satu hal yang memang terjadi ya, memang banyak orang itu yang berpikir, ngapain sih Pak saya bayar pajak Pak? Gitu ya. Ngapain sih saya bayar pajak? Toh saya juga nggak dapat uang dari negara gitu ya. Saya nggak dapat bantuan dari negara mungkin seperti itu. Nah ini yang memang stigma negatif yang ada di dalam masyarakat ya. Dan memang secara data pun kalau kita lihat misalnya nih dari 200 kurang lebih ya 260 juta masyarakat Indonesia, let's say kita ngomong yang produktif 50% ya, kan saya nggak lihat datanya ya guys, tapi kita ngomong aja dari 260 juta orang ya, yang produktif kita anggap aja 50%. Maksudnya produktif itu apa? Maksudnya adalah orang yang sudah bekerja. Jadi teman-teman yang sudah bekerja, yang sudah mendapatkan penghasilan dari perusahaan atau mungkin ada bekerja sendiri, nah anggaplah separuhnya daripada 260 juta. Berarti adalah 130 jutaan kalau nggak salah ya, 130 jutaan untuk orang-orang yang produktif. Tapi guys, masalahnya di dalam data perpajakan yang mendapatkan atau melaporkan NPWP itu tidak sebesar yang ada ya. Ya kembali tadi bahwa kenapa? Karena adalah masalah yang terjadi adalah memang banyak orang yang belum rela untuk membayar pajak ya. Ini satu hal yang perlu teman-teman juga sama-sama kita clarify, sama-sama kita klarifikasi. Kenapa sih kok kita harus membayar pajak ya? Nah, yang mungkin saya bisa kasih sarankan teman-teman, atau saya kasih gambaran atau pandangan kepada teman-teman adalah yang pertama gini guys. So far negara kita ini mendapatkan penghasilan, itu ya, mendapatkan penghasilan. Negara ini punya namanya APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ya, ada anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Nah, dari sumber pendapatannya itu kurang lebih 70% sampai 80% negara kita ini sumbernya dari pajak guys. Ya, sisanya dari devisa ya, sisanya dari surplus ekspor impor ya, sisanya dari mungkin hibah dan kawan-kawan tuh mungkin kurang lebih 20%. Nah, yang terjadi guys, otomatis ketika kita tidak melakukan membayar pajak, kita tidak mensupport pemerintah, otomatis negara ini sedang bahasanya menderita gitu ya, sedang menderita. Karena 80% unsur pendapatan negara itu dari pajak. Ya memang kondisi Pak Jokowi atau mungkin presiden-presiden yang lain sudah berusaha bagaimana cara supaya bisa meningkatkan ekspor, bagaimana bisa mendapatkan devisa ya, bagaimana bisa mendapatkan sumber pendapatan yang lain. Tapi memang kita boleh akuin guys, memang itu adalah hal yang tidak gampang ya, karena mengelola suatu negara itu ya Anda pikirin lah jadi presiden itu gampang atau enggak ya. Kalau menurut saya sih enggak gampang guys, karena banyak yang dipikirkan, banyak yang harus dikelola, banyak yang harus di manage ya, dan many things to do ya, banyak hal yang harus diperbuat oleh beliau gitu ya. Nah, so guys, sekarang kalau kita ngomong dari awal kita sebagai bangsa negara Indonesia yang baik, Anda sebagai rakyat Indonesia yang baik, ya kalau kita memang tinggal di Indonesia ya kita harus support negara kita. Itu yang pertama. Jadi saya selalu ngomong sama teman-teman, yuk kita tinggal di Indonesia nih ya, kita nggak usah ngomong warna kulit ya, kita nggak usah ngomong ras dan sebagainya, kita sama-sama di Indonesia guys. Ya, ketika kita di Indonesia, ya otomatis mau tidak mau kita harus support negara kita, ya. Karena kalau kita nggak disupport, kita nggak mensupport negara kita, yang terjadi seperti apa? Ya bisa jadi nanti negara kita malah mungkin ya disupport negara yang lain, terus ujung-ujungnya apa gitu ya, atau gimana terlalu dipengaruhi oleh politik dan kawan-kawan, karena sudah banyak bantuan, otomatis mau nggak mau ikut dengan arahan negara lain. Nah itu kan kita juga tak mau. Ya, itu yang pertama guys. Nah, yang kedua guys, ini kalau tadi kita ngomong secara negara, berbangsa dan bernegara yang baik gitu ya. Yang kedua kita ngomong kalau seandainya kita membayar pajak, seharusnya guys yang diuntungkan itu adalah Anda.
ya. Jadi Anda bukan menguntungkan pemerintah. Yes, memang Anda sedang membantu pemerintah untuk mensupport pendapatan negara, yaitu yang nomor satu tadi, gitu ya. Sebagai bangsa, warga negara yang baik, ya. Tapi guys, kalau seandainya Anda lihat yang di nomor 2, di poin nomor 2 saya akan jelaskan adalah ketika Anda membayar pajak, sebenarnya Anda itu membantu diri Anda sendiri. Lah, kok bisa, Pak? Nah, gini. Jadi kalau Anda coba lihat ya, mungkin dari tahun dulu ini mungkin harus mulai melek gitu ya. Jangan wah pakai kacamata kuda aja gitu ya, pokoknya nggak mau bayar pajak gitu aja. Nah, Anda kalau misalnya lihat secara data ya, dari tahun 2000 deh gitu ya, atau mungkin 98 atau I don't know, kalian mulai lihat dulu sampai sekarang ya. Tahun 2000 sampai 2021 waktu video ini dibuat ya. Anda lihat perpajakan di Indonesia, birokrasi perpajakan di Indonesia ataupun teknologi perpajakan di Indonesia itu kondisinya semakin lama itu semakin canggih guys. Kalau dulu ada zamannya namanya ini ya, sunset policy zaman dulu ada lagi kalau nggak salah waktu zaman apalagi saya lupa, yang zaman lampau ya, pembebasan pajak juga itu juga ada sunset policy jilid pertama kalau nggak salah ya. Itu waktu itu data perpajakan masih belum terlalu kuat ya, teknologinya juga belum terlalu kuat ya. Anda mau lapor pajak, enggak lapor pajak, pemerintah enggak tahu, kantor pajak enggak tahu ya. Anda punya harta di mana, kantor pajak enggak tahu ya. Anda mohon maaf, mungkin Anda korupsi gitu ya, mohon maaf ini ya, pajak juga enggak tahu karena data, teknologi dan support pendukungnya belum banyak ya. Tapi kalau Anda coba lihat di akhir-akhir ini ya, di tahun 2000, 2020, 2021 ya, dan mungkin ke depan nanti data perpajakannya sudah sangat terintegrasi guys, dan teknologinya sangat canggih ya. Coba Anda tanya teman-teman Anda yang mungkin lapor pajak nih, coba ya tanya ke teman Anda, bro, sis gitu ya, Anda lapor pajak nggak? Oh lapor gitu ya. Lalu tanya lagi, Anda pernah nggak terlambat melaporkan pajak? Ya tanyain coba kalau ada yang terlambat gitu ya, terlambat melaporkan pajak atau terlambat membayar pajak ya. Kalau dulu guys, ketika Anda terlambat membayar pajak, pemerintah biarin aja. Tapi kalau sekarang guys, ketika Anda terlambat membayar pajak, mungkin beberapa bulan berikutnya, itu namanya surat peringatan sudah keluar guys. Ya, ada surat tagihan belum membayar SPT atau SSP tahun atau bulan berapa. Ya, itu langsung keluar guys. Kenapa? Karena datanya sekarang sudah sangat-sangat konkret, sudah sangat terintegrasi. Jadi Anda mau lari kemana nggak bisa. Ya, belum lapor pajak dicari ya. Ini masih ngomong masalah pembayaran. Kalau Anda misalnya kita melihat dari kondisi misalnya terkait dengan harta yang dimiliki ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa harta Anda? Misalnya teman-teman punya harta nih ya, ini kita analogikan teman-teman punya harta nih ya. Apa harta Anda yang kondisinya itu tidak menggunakan KTP dalam melakukan pembeliannya? Ya ayo coba dipikir, apa harta Anda yang tidak menggunakan KTP dalam melakukan pembeliannya atau penginvestasiannya? Yuk kita pikir, apa nih kira-kira? Oh, satu mungkin berupa uang kas, uang tunai ya di dalam dompet Anda, tidak perlu KTP gitu ya. Atau mungkin ada lagi kalau Anda beli ya logam mulia, belum gitu ya, emas masih belum ada KTP. Saya nggak tahu sekarang belum, tapi besok-besok mungkin bisa, saya nggak tahu juga ya. Apalagi kira-kira? Beli apa ya kalau harta ya? Rasanya hampir semua KTP guys ya. Anda beli motor pakai KTP enggak? Pasti pakai KTP, dealernya minta. Kecuali Anda beli motor bekas ya, itu lain cerita. Dan masih pinjam namanya orang yang punya yang lama ya, itu masih nggak perlu KTP. Tapi kalau sudah Anda balik nama, pasti ada KTP-nya ya. Terus apalagi beli mobil pakai KTP, beli rumah pakai KTP, beli investasi reksadana saham dan kawan-kawan pakai KTP guys ya. Nah so pasti guys, kalau sudah pakai KTP ada namanya iktp ya. Ketika ada namanya iktp, maka semua harta Anda itu akan terkoneksi dan pemerintah akan tahu Anda punya harta di mana saja ya. Nah ini guys yang cukup mengerikan. Kalau Anda sampai hari ini, sampai Anda melihat video ini, Anda masih belum mau bayar pajak ya. Ini yang Anda harus tahu, bahwa kalau sampai pemerintah tahu bahwa oh ternyata si A ya, Bapak A punya harta A, B, C, D, F, G, hartanya banyak tuh, setumpuk ya, tapi ternyata dilaporkan cuma sedikit. Oke? Yang terjadi guys, pemerintah dengan gampang tinggal tanya, kasih surat, ini kamu hartanya kok nggak kamu laporkan?
Nah, ketika ketahuan nggak dilaporkan guys, tinggal gampang guys, pemerintah tinggal mengeluarkan surat tagihan pajak kepada Anda dan berserta denda-dendanya karena Anda belum lapor pajak. Ya, jadi ini yang harus Anda perhatikan. Nah, pertanyaannya, mungkin Anda mikir gini, ya sudah Pak, waktu nanti didenda ya saya bayar ya, waktu dapat surat tagihan pajak ya saya bayar gitu ya. Ya boleh-boleh saja, tapi Anda tahu enggak, ternyata denda pajak guys, itu bisa sampai 200% daripada pajak yang harus Anda bayar. Oke? Jadi Anda bayarnya cuma 1 kali, tapi karena kena denda pajak bisa jadi 3 kali. Oke? Dan ini yang akhirnya biasanya banyak pengusaha, mohon maaf, yang jantungan gara-gara ini gitu ya. Saya pernah dapat cerita ya, ada pengusaha yang ditagih sekian puluh miliar. Jantungan guys. Mohon maaf, KO ya. KO maksudnya berpulang ke atas ya. Terus ngapain Anda berusaha terus waktu dapat surat tagihan pajak terus KO ke atas ya? Ini satu hal yang perlu Anda pikirkan ya. Jadi ini satu video yang saya cuma buat untuk memberikan Anda inspirasi, bukan untuk suatu edukasi yang terlalu mendalam. Tapi harapannya dengan Anda melihat video ini, Anda bisa tergerak bahwa yuk sekarang kita pelan-pelan untuk melaporkan pajak saya semakin baik, semakin legal, semakin hemat ya. Lapor pajak yang real ya. Melakukan perencanaan pajak juga boleh, tapi harus legal ya. Jadi tetap harus cari caranya, gimana caranya Anda bisa melakukan perencanaan pajak yang baik. Kalau Anda mau tahu caranya perencanaan pajak yang baik, Anda boleh komen di bawah ya. Anda boleh DM di Telegram kami, Anda boleh join di komunitas Telegram kami, dan kami akan banyak juga mengajar tentang bagaimana Anda bisa melakukan pelaporan pajak yang hemat, pelaporan pajak yang legal ya, tapi tetap hemat ya. Oke guys, semoga pencerahan hari ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda ya, dan Anda tergerak untuk langsung membayar pajak dengan legal dan hemat ya. Dan buat teman-teman yang masih bingung mungkin, Anda boleh komen di bawah ya. Silakan komen di bawah, silakan. Nanti saya akan jawab melalui reply atau mungkin yang sering kita buatkan post ulang ya. Kalau memang yang mau cepat reply, mohon maaf, mungkin Anda bisa lari ke Instagram saya ya, @distata_official. Anda boleh follow dulu di sana ya. Lalu nanti Anda DM, nanti saya biasanya akan lebih gampang menjawab di Instagram daripada menjawab di YouTube ya. Tapi saya akan coba usahakan terus untuk menjawab di YouTube, dan saya buatkan video yang lain ya untuk menjawab pertanyaan Anda ya. Yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, terus di-share buat teman-temannya dan ditekan tombol like ya. Oke, semoga bermanfaat dan semangat terus buat teman-teman semua. Bye bye.